Dak dak dak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk, silahkan duduk Bu. Tutup pintu, tutup jendela. Perkenalkan, saya Bidan Oksi yang bertugas pada siang hari ini. Dengan Ibu siapa? Reni Rahmawati. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ada, saya hamil 7 minggu tapi sering mual muntah. Oh baik, nanti di sini saya akan memberikan konseling ya Bu ya tentang keluhan Ibu. Tujuannya agar Ibu mengetahui penyebab dari keluhan Ibu. Nanti prosedurnya nanti saya akan menjelaskan ya Bu ya. Nanti apabila Ibu tidak jelas atau kurang jelas, nanti Ibu bisa tanyakan. Apakah Ibu mengerti? Baik Ibu, sebelumnya Ibu sudah mengetahui tentang mual muntah pada kehamilan. Jadi Ibu, mual muntah pada kehamilan itu normal ya Bu ya pada ibu hamil. Itu biasanya pada trimester 1 sampai pada trimester 1 dan akan hilang pada trimester 2. Nah Ibu, mual muntah yang berbahaya itu apabila mual muntahnya itu sampai mengganggu aktivitas Ibu, sampai Ibu tuh merasa lemas, sampai pingsan, seperti itu ya Bu ya. Terjadinya mual muntah itu Bu, itu terjadi biasanya karena adanya kehamilan anggur, terus kehamilan ganda atau kembar, seperti itu. Jadi pada kehamilan anggur dan kehamilan ganda, hormon memegang peran penting di mana hormon gonadotropin dibentuk. Hormon di dalam tubuh ibu itu berlebihan. Terus ada alergi sebagai salah satu respon dari jaringan ibu terhadap anak. Faktor psikologi juga berpengaruh ya Bu ya terhadap keluhan Ibu, seperti Ibu merasa depresi, gangguan depresi, terus rumah tangga yang retak, kehilangan pekerjaan, takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu, tidak siap menerima kehamilan, memegang peran yang cukup. Itu menimbulkan mual muntah. Lalu terjadinya muntah itu saluran cerna bagian atas membuang isinya bila terjadi iritasi, rangsangan atau tegangan yang berlebihan pada usus. Muntah merupakan refleks integrasi yang kompleks terdiri dari 3 komponen utama, yaitu muntah, mekanisme integratif, dan efektor yang bersifat otonom somatik. Rangsangan pada saluran cerna dihantarkan melalui saraf vagus dan aferen simpatis menuju pusat muntah. Pusat muntah ini didekatkan dengan pusat pernapasan dan pusat vasomotor. Lalu selanjutnya ada patologis atau ketidaknormalan terjadinya pada mual muntah itu menyebabkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi. Karena oksidasi lemak yang tidak sempurna, maka terjadi ketosis dengan timbulnya asam aseton asetik, asam hidroksibutrik. Selain itu, dehidrasi menyebabkan konsentrasi menurun sehingga aliran darah ke jaringan berkurang. Kekurangan kalium sebagai akibat dari muntah dan bertambahnya sekresi lewat ginjal meningkatkan frekuensi lebih banyak. Muntahnya lebih banyak, merusak hati sehingga memperberat keadaan ibu apabila mual muntahnya berlebihan ya Bu ya. Jadi Ibu, tingkatan mual muntah itu
yang berlebihan ada 3 tingkatan. Yang pertama ada 3 tingkatan ya Bu ya. Ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Yang tingkat 1 itu apabila muntah terus-menerus mempengaruhi keadaan ibu, merasa lemas, nafsu makan tidak ada, berat badan menurun, dan merasa nyeri pada ulu hati. Nadi meningkat sekitar 100 per menit, tekanan darah menurun, kulit menjadi lembek, lidah mengering dan cekung, dan mata cekung ya Bu ya. Lalu pada tingkatan 2 itu lebih lemas, kulit lebih lembek, lidah mengering dan nampak kotor, nadi kecil dan cepat, suhu kadang-kadang naik dan mata sedikit kuning. Kencingnya itu lebih sedikit dan sembelit Bu, tahu sembelit enggak? Bebelan ya Bu ya. Terus pernapasan itu juga bau. Lalu untuk yang tingkat 3 itu Bu, lebih keadaan ibu itu lebih memburuk, muntahnya berhenti, kesadaran menurun dari kesadaran tuh menurun, ibu sampai bisa koma, nadi kecil dan cepat, suhu meningkat, tekanan darah menurun, komplikasi fatal terjadi, gejala nistagmus, diplomia, perubahan mental. Keadaan ini terjadi akibat kekurangan zat makanan termasuk vitamin B kompleks. Timbulnya penyakit kuning juga bisa terjadi. Jadi Ibu untuk perawatan mual muntah yang berlebihan ini pada tingkat 2 dan tingkat 3 itu harus dirawat di rumah sakit. Tapi kalau masih pada tingkatan 1, Ibu tidak perlu ke rumah sakit, tidak perlu dirawat. Nah, obat-obatan yang kemungkinan diberikan pada ibu hamil yang mual muntah itu suplemen vitamin, terus dopamin antagonis, serdotin, dan kotiroksoid. Vitamin yang dianjurkan adalah vitamin B1 dan B4. Bertujuan untuk menghambat secara langsung kerja histamin pada reseptor dan secara tidak langsung mempengaruhi sistem vestibular, menurunkan rangsangan di pusat muntah. Nah, untuk kebutuhan nutrisi pada ibu hamil yang mengalami mual muntah yang berlebihan itu Bu, pemberian nutrisinya itu juga tergantung tingkatan pada mual muntahnya itu. Apabila ibu sudah tidak bisa makan, sudah tidak sadar lagi, ibu bisa menggunakan alat yaitu yang dinamakan NGT Bu. Nanti jadi makanan itu dimasukkan melalui selang. Nah, untuk dietnya pada ibu hamil yang mengalami mual muntah yang berlebihan itu harus makannya itu porsinya kecil tapi sering, makannya sedikit-sedikit tapi sering Bu. Kurangi makanan yang berkarbohidrat, makan yang rendah lemak, rendah protein, hindari suplemen besi untuk sementara, hindari makanan yang berminyak, berbau menyengat, terus manis, pedas, pokoknya yang menimbulkan mual muntah ya Bu ya. Terus ibu apabila mengalami mual muntah itu ibu harus meyakinkan diri ibu bahwa gejala itu bisa sembuh
tidak usah dipikirkan terlalu berat seperti itu ya Bu ya. Karena sebenarnya mual muntah itu normal pada ibu hamil. Seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk yang sudah saya jelaskan, apakah Ibu sudah paham? Baik Ibu, tadi untuk tingkatan mual muntah itu ada berapa Ibu? 3. Ibu sudah paham ya Bu ya. Nanti apabila Ibu ada keluhan, Ibu segera datang ke tenaga kesehatan. Terima kasih Ibu.